Selamat datang di Bisa Podcast, Bincang Santai Podcast BGP Provinsi Papua Barat. Nah, selama 1 tahun ke depan, di tahun 2025, kita akan ada podcast terkait dengan topik-topik untuk peningkatan kompetensi guru di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Nah, sekarang ini kelanjutan dari yang kemarin ya. Ini kelanjutan dari tentang pembelajaran, aktivitas pembelajaran di bulan Ramadan, karena kita masih masa Ramadan kali ini. Bagaimana Bapak Ibu di rumah aktivitasnya di sekolah ya, mungkin lagi di sekolah atau ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian adik-adik dan juga anak-anak semua lagi puasa kan ya, bagi yang menjalankan selama puasa ini belajar apalagi dalam keadaan lapar gitu ya, menahan haus, menahan lapar, menahan emosi juga ini. Tentunya buat siswa dan tidak hanya siswa ya, sama guru-gurunya juga itu kayaknya perlu motivasi. Ini bagaimana sih ya caranya memotivasi gak cuman guru tetapi juga siswa supaya tetap semangat dalam belajar di tengah-tengah nahan lapar, nahan emosi dan haus. Nah, kita udah kedatangan, ini ada Ibu Guru cantik, boleh datang masuk ya, ting ting. Nah, Bu Vivi. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini wajahnya sudah nggak asing lagi ya, cuman saya yang lupa. Baru ketemu kemarin. Ketemu kemarin, Iya, cuman MGMP. kok lupa gitu ya, saya yang lupa. Nah, sekarang beliau ini jauh loh dari SP. Pravi ya, Iya, Bu, dari ya. Pravi ya. Jauh loh teman-teman, dari Pravi ke Iya. Manokwari itu butuh berapa lama, Bu? Ya, kalau tidak pembalap sih mungkin 1 jam lebih ya. Ibu bukan pembalap ya? Oke, sehat Bu Alhamdulillah Vivi? sehat Mbak Yanti. Oke teman-teman, di sini Bu Vivi ini nama lengkapnya itu Ibu saya nyontek dulu. Iya. Ibu Siti Rofiqoh Syafia Johar. Iya, Johar, betul. panjang juga namanya. Beliau adalah guru di MTSN Negeri Manokwari ya. MTSN Manokwari, Iya. tapi tempatnya di Pravi, Di Pravi, gitu ya, jauh. iya. Oke, Bu Vivi, nah di selama bulan Ramadan ini gitu ya, strategi pembelajaran yang Ibu terapkan di sekolah boleh nggak di-share ke teman-teman? Karena ini kayaknya penting banget ya, mengingat kalau di masa Ramadan ini mekanisme pembelajaran itu berubah gitu ya. Iya. Mungkin jamnya juga berkurang, di mana juga kalau di MTS itu kan berarti semua siswanya Muslim. Nah, betul, Mbak. mungkin ada pengalaman atau yang menarik terkait dengan strategi pembelajaran yang Ibu terapkan di rumah, Bu. Aduh, suara ya. Monggo, silakan Bu Vivi. Iya, terkait dengan strategi pembelajaran di bulan Ramadan ini, apalagi kami ya khusus guru yang di madrasah, karena kalau mau dibilang kan kebetulan di madrasah ini semuanya muslim ya, jadi otomatis semuanya ini berpuasa, kecuali mungkin yang putri ya, yang putri pasti ada yang berhalangan seperti itu. Mungkin untuk strategi sendiri kami sebagai guru, terutama saya kalau masuk untuk pembelajaran itu kan biasa anak-anak tuh sudah pada lelah, pada letih gitu. Jadi mungkin strategi pembelajaran yang saya buat adalah pembelajaran yang interaktif seperti itu. Kemudian mungkin seperti diskusi kelompok, kemudian ada presentase di mana materi-materi yang saya berikan itu saya bagi kecil-kecil gitu. Mungkin ada membuat alat peraga, kita pakai alat peraga, dengan segitu anak-anak mungkin menjadi lebih semangat lagi untuk belajar seperti itu. Jadi menggunakan pembelajaran yang interaktif seperti itu. Jadi gurunya juga mungkin di bulan puasa supaya suka menghemat energi ya Bu ya, nggak perlu teriak-teriak gitu ya. Iya kayak gitu, karena mungkin jangankan siswa-siswanya ya Mbak ya, kita yang guru juga nih kadang baru sampai di
sekolah aja sampai di Sudah madrasah udah rasa lelah sudah nih. lelah ya. Iya, Belum mikir iya, nanti belum pulang mau mungkin. bikin buka Ya, puasa apa betul gitu ya. sekali. Mungkin seperti itu Mbak untuk strategi Itu pembelajaran. strateginya. Iya, Tentunya banyak tantangannya ya Bu ketika banyak. itu ya. Mungkin barangkali Iya, anak itu iya, atau iya, juga apa ya biasanya tantangan Bu yang iya, dihadapi yang Ibu selama ini ya. iya. Selama berapa hari minggu Seminggu, ini ya? iya, heeh. Ya mungkin, khusus untuk, terutama di madrasah saya di Mm-mm. MTs Negeri Manokwari di Pravi itu, kebetulan kami baru selesai, melaksanakan pesantren kilat Mbak Yanti, Oh, seperti itu, pesantren. ya. Itu berapa hari Bu? Kita 3 hari 3 pelaksanaannya, hari. ya. Jadi 2 hari itu, masih pulang pergi Mm-mm. dan, 1 harinya kita ada Menginap. menginap, seperti itu, kayak Hmm. gitu. Nah, baru pembelajarannya itu baru, hari Senin ini mulai Hmm. dan dibagi jadwalnya, seperti Hmm. itu. Jadwalnya juga itu, sampai jam 11.55 aja, kayak gitu. Jadi karena kita sesuaikan dengan, bulan Ramadan kan, seperti itu. Jadi tetapi kalau untuk kita usahakan selesai sampai, siswa-siswi tersebut Mm-mm. melaksanakan sholat zuhur berjamaah, baru dipulangkan, seperti Oke, itu. pulangnya jam berapa? Kalau sebenarnya kalau lihat jadwal itu, di jadwal untuk bulan puasa itu, Mm-mm. jam 11.55. Nah, Oh, tetapi karena untuk, pembiasaan, ya sholat jadi zuhurnya ya di kita sekolah sholat ya, duhurnya sampai sholat di zuhur di sekolah, sekolah. seperti itu. Oke. Nah, untuk, tantangan sendiri itu banyak ya Mbak Yanti kalau menurut Mm-mm. saya, terkait, pengajaran di dalam kelas apalagi dalam bulan puasa itu paling paling banyak itu adalah, siswa-siswi itu pada ngantuk. Nah Jadi itu. pada ngantuk, jadi Mm-mm. semuanya pada ngantuk. Apalagi kalau misalnya, belum dikasih materi nih, hanya baru, kasih sapaan saja kepada siswa-siswanya, udah Udah ngantuk. pada tidur. Seperti Itu itu. kalau mau dibuat bercanda mungkin juga sudah nggak lucu lagi ya Bu ya. Karena udah rasa lelah, mungkin udah rasa letih karena memang mungkin, kebanyakan anak-anak yang di madrasah saya itu Mm-mm. sebagian pondok Mbak Yanti, yang di mana mereka memang, Oh, ada melaksanakan sholat tahajud iya. seperti itu, Jadi jadi ada tambah-tambah tadarus lah sampai yang iya, ngantuknya jadi ya. ketika, masuk madrasah, pada ngantuk dan letih kayak gitu. Itu ininya bagaimana Bu? Solusinya kalau Solusinya, yang ya. sudah Ibu terapkan. Ya kalau, sebenarnya tergantung dari, kita sebagai guru bagaimana cara menyikapi, mendapatkan siswa yang Mm-mm. seperti Mm-mm. itu gitu, kalau gurunya tegang ya berarti siswanya juga tegang kan seperti itu, tambah tidur lagi seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk saya sendiri, karena ini anak-anak sekarang ya mungkin, dikatakan bahwa kita mendidik anak-anak ini sesuai dengan zamannya. Ya. Jadi, kalau untuk pribadi saya sendiri, saya lebih banyak ke games sih Mbak, gitu. Karena anak-anak itu kalau kita sudah masuk ke, games, Heeh. permainan, itu udah bangun. Udah melek matanya gitu. Jadi udah ada semangat lagi gitu. Apalagi kalau misalnya yang game-game sekarang ini kan rata-rata anak-anak, pada ngikutin yang, Squid Game kayak Mm-mm. gitu. Jadi mungkin kita sebagai guru ini ada punya inisiatif di mana, materi-materi pembelajaran itu kita masuk ke games-games, yang lagi viral Oh seperti gitu. itu. Contohnya Iya, gimana Bu yang lagi viral? iya, Tadi Squid Game. Saya iya. nggak tahu itu Bu. Oh iya, oh iya, Squid iya, Game. Boleh iya. boleh deh di-spill sedikit Bu Oh iya, mungkin. untuk kalau, Squid Game ini kan, berasal dari Korea Mbak Yanti. Jadi, Mm-mm. Permainan yang dari Wah Korea ini itu ya. Berarti iya, nggak hanya sarang hew aja iya ya. bukan hanya Saranghyo aja, bukan hanya Sakamidah. Oke oke. Jadi, permainan-permainan yang dari Korea itu yang Squid Game yang di mana, memang sih kalau dalam, dunia permainan yang Mm-mm. sesungguhnya itu, merenggut nyawa ya, tetapi, kalau untuk kita buat lebih yang have fun lagi Heeh. seperti itu, jadi mungkin hanya hukumannya, hukuman yang ringan-ringan, mungkin hanya seperti hafalan-hafalan, mungkin kayak hafalan Oh, jadi sip. kayak pembuatan seperti, lingkaran kayak gitu, kemudian kita buat, musiknya, memakai musik dari permainan Squid Game itu. Jadi anak-anak karena musiknya itu heboh Mbak Yanti, jadi anak-anak yang sebelumnya ngantuk jadi terbangun, seperti itu. Oh, Jadi ternyata anak-anak zaman sekarang ini, lebih apa ya, lebih aktif, lebih mendengarkan dari, musik-musik dari luar seperti itu. musik-musiknya pun dari Korea ya Bu ya. Iya,
Wah itu ya, jadi bisa ditiru nih ya Iya, sama guru-guru di luar sana ya, iya, bisa ditiru aktivitas kira-kira aktivitas apa yang bisa dilakukan di sekolah selama sekolah. bulan Ramadan Iya, ya. Bisa pakai Squid Game iya, tadi ya Bu ya, pakai Squid Game, tapi bukan yang iya, bukan yang merenggut, menurut aduh nyawa. merenggut klik ya. Iya, Ini bahaya ini kayaknya iya, istilahnya ya Bu ya, gini takut kita ini. Oke. Kalau selama bulan Ramadan ini kan mungkin tidak hanya iya, pembelajaran iya, yang di ya Bu, iya, kita iya, bagaimana nilai-nilai nilai-nilai spiritual, iya, spiritual gitu seperti iya. apa Bu? Ya kalau untuk kami sendiri yang di MTs Negeri Mhm, Manokwari terkait dengan nilai-nilai spiritual itu sudah kami jalankan ya. mhm, Jadi kebetulan kami juga mengajarkan kepada siswa-siswi khususnya di bulan Ramadan ini mungkin siswa bisa mempunyai sifat atau belajar tentang kejujuran, mhm, kemudian menghargai sesama, peduli terhadap orang lain, kemudian sabar dalam bulan puasa. Nah, biasa yang saya dapati itu kalau mhm, di luar bulan puasa itu anak-anak ada saja yang tingkah mereka ada saja yang dibuatnya seperti itu. Tapi alhamdulillah ketika bulan puasa ini mungkin ya Mbak ya, karena karena energinya ya, kurang ya? energinya udah terkuras ya. Jadi apa ya? Jadi mungkin mereka lebih fokus untuk diri mereka Mhm, seperti itu. Jadi betul. untuk pembiasan-pembiasan mungkin khususnya juga di MTs Negeri Manokwari itu sebelum memulai KBM itu Mhm, kita membaca Asmaul Husna dulu, mhm, kemudian sholat duha, terus tadarus, selesai tadarus lanjut ke KBM seperti itu. Apalagi kemarin kita juga sudah melaksanakan pesantren kilat di mana memang banyak jadwal-jadwal atau kultum-kultum yang diisi oleh guru-guru di MTs Negeri Manokwari gitu Mbak. berarti banyak ya Bu ya Iya, perubahan-perubahan yang iya terjadi banyak. selama ya seminggu inilah Iya, kita bisa ngelihat iya, seminggu ini ya iya, dari yang sebelum puasa iya. dengan Dengan yang yang bulan puasa. puasa itu karena apa Bu? Faktor apa kira-kira yang membuat mereka berubah itu kira-kira apa Bu? Kalau menurut pandangan Ibu ya? Iya, kalau mungkin pandangan saya menurut yang berubah mungkin terkait emosional ya. Mhm, Jadi emosional apalagi kita juga orang dewasa ya ya, terkait dengan emosional apalagi khusus yang anak-anak ini kan memang anak-anak yang sangat-sangat aktif ya apalagi yang di jenjang-jenjang MTS iya SMP ini lagi ya remajanya lagi ya. remaja-remajanya seperti itu. Jadi yang dibilang A tetapi tetap dilakukan B seperti itu. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini memang emosional mereka sangat berubah dan merujuk pada mengontrol diri sendiri seperti itu. Mungkin salah satunya juga karena lapar ya Bu ya? Iya. Nah, kalau banyak bergerak kan haus tuh Mbak Iya Yanti kan betul, ya. Jadi jadi kan mendingan diam aja ya deh. mendingan diam aja Iya, gitu ya. Mungkin perlu sampai setahun bisa puasa terus bisa. aja ya Bu ya. Iya. Biar, Biar tenang gitu. Jadi biar tenang nggak ada kita yang tenang juga ricu-ricu ya lagi Bu ya, ya. rusuh Ya lagi oke. seperti itu. Kayak gitu aja kayaknya Bu Iya, ya. Kita nanti nggak cukup karena TV juga mau bikin buka puasa. puasa. Iya, dari Bikin sini buka harus balik puasa. lagi ke Iya, harus dari sana sini untuk harus balik persiapan. lagi. Ini nggak mungkin sampai jam 3 nanti. Tibanya nanti sampai jam berapa Bu? Jam Kalau 4 ya? sekarang jam setengah 3 mungkin ya paling cepat jam 3, Jam paling 3. lambat jam Oke. 4. Oke, Bu Vivi terima kasih Iya banyak ya sama-sama Mbak sudah Yanti, menemani iya, kami di sini memberikan praktik iya, baiknya ya buat teman-teman iya, semua, buat guru-guru dan juga mungkin ada teman-teman adik-adik yang menonton, iya, adik-adik murid yang menonton kita. Kasih banyak iya Bu Vivi, sama-sama Mbak jangan kapok Yanti. kalau misalnya diundang lagi. Nggak kapok kok Mbak, Enggak, sering-sering aja. alhamdulillah. Meskipun ini ya Bu ya, Iya, meskipun apa ya Mas Akbar? Meskipun masa penghematan ya. iya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan ke kita menjadi amal yang baik untuk Amin, Ibu dan amin, jadi amin ya berkah rabbal untuk alamin. kita semua. Makasih Amin, banyak Bu iya Vivi. sama-sama Mbak Yanti. Semoga nanti tiba di tujuan dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Oke, gitu aja untuk kali ini. Kita nanti akan bergeser ke edisi berikutnya. Nanti akan ada pengalaman dari Ibu Rahasia
supaya kita tahu nanti gimana penerapan pembelajaran yang efektif selama di bulan Ramadan. Oke. See you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.